yaitu mengenai penyembuhan uji heteroskedastisitas. Nah, sebelumnya kita sudah pernah melakukan pengujian tanpa variabel X ya. Oke, kali ini kita akan melakukan pengetesan dulu terkait dengan uji heteroskedastisitas ini dengan tanpa variabel X. Nah, kita akan memunculkan residual 2-nya dulu. Seperti biasa kita analyze, kemudian regression dan linear, kemudian masukkan variabel dependennya yaitu com, dan independennya yaitu experience, kemudian loan, earning, dan SQRT wealth. Setelah itu klik pada menu save, centang unstandardized nya untuk memunculkan residual 2, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul residual yang ketiga, jadi residual 3 yang muncul karena tadi sudah ada residual 2 ya, jadi yang muncul adalah residual 3. Nah, selanjutnya kita akan mentransform terlebih dahulu residual 3 ini menggunakan absolute residual. Jadi klik transform dan compute variable, kemudian target variabelnya ABS res 3 dan numeric expressionnya ini sama ABS, terus masukkan yang residual 3 seperti ini dan klik OK. Maka akan muncul residual 3-nya, ABS residual 3. Setelah muncul absolute residualnya, kita selanjutnya itu menguji uji heteroskedastisitas dengan uji Glatzer. Kali ini kita klik analyze, kemudian regression dan linear, kemudian untuk dependennya kita pakai absolute residual 3. Kemudian jangan lupa jangan dicentang agar tidak keluar, kemudian klik OK. Nah, yang perlu dilihat di sini adalah tabel koefisiennya. Syarat uji heteroskedastisitas itu nilai signifikannya kan harus di atas 0,05. Di sini kita lihat bahwa variabel SQRT wealth itu ternyata tidak lolos uji hetero atau terkena dampak hetero. Di sini dinyatakan dengan 0,003, artinya dia itu lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk itu kita harus mengecek terlebih dahulu data mengenai SQRT wealth ini. Nah, untuk melihat data SQRT wealth ini kita harus melakukan yang namanya kita harus mencari data yang outlier atau data yang terlalu over gitu. Caranya adalah kita klik graph, kemudian legacy dialog, kemudian klik bar. Nah, kemudian kita pilih yang value of individual case yang simple aja untuk grafiknya, kemudian define. Nah, di sini kita masukkan variabel yang tadi yang tidak lolos uji hetero, yaitu SQRT wealth. Nah, setelah dimasukkan variabel yang tadi SQRT wealth, kita klik OK. Maka akan muncul grafik data yang outlier. Jadi ini kita lihat ada data yang outlier nih, ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk itu kita harus melihat di case numbernya, ini sampel yang keberapa. Ternyata sampel yang outlier ini ada di nomor 36, kemudian ada di 45, kemudian ada di nomor 81 dan juga nomor 96. Nah, setelah kita melakukan pengecekan, kita harus menghapus data outlier ini. Jadi kita masuk ke input kita, kemudian kita pilih data yang ingin kita hapus tadi. Jadi tadi yang pertama yang outlier kan nomor
sampel ke 36. Jadi kita klik 36 ini di sini sebelah sini, over ke blok, kemudian klik kontrol, kita pilih lagi sampel yang selanjutnya yaitu nomor 45, diklik, kemudian nomor 81 dan juga nomor 96. Setelah kita pilih, kita klik kanan lalu clear, maka sudah terhapus dan data kita tinggal 96. Nah, dengan data yang 96 ini kita lakukan uji heteroskedastisitas kembali. Klik analyze, kemudian regression, pilih linear. Nah, untuk dependen kita pakai yang ABS-RS 3 tadi, kemudian independennya tetap sama. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Kemudian kita lihat tabel koefisiennya. Kita lihat apakah sudah lolos uji heteroskedastisitas atau belum. Nah, ternyata di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada yang di bawah 0,05. Semuanya di atas 0,05. Jadi artinya data kita ini sudah sembuh dari masalah heteroskedastisitas. Oke, untuk penyembuhan asumsi klasik yang terakhir yaitu tentang uji autokorelasi, masalah autokorelasi. Nah, di sini kita sudah mempunyai data yaitu terkait dengan pengaruh BI rate, kemudian depo dan juga kurs terhadap emisi. Pertama kita lakukan pengecekan dulu dengan melakukan uji autokorelasi. Jadi kita klik analyze, kita klik non parametric test, kemudian legacy dialog dan pilih run. Jadi kita pakai uji run test ya di sini. Nah, kemudian kita masukkan residual 1 kita dan klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai asimsiknya itu 0,006, artinya dia di bawah 0,05, maka kita bisa katakan bahwa dia ini tidak lolos yang namanya uji autokorelasi atau terkena masalah autokorelasi. Nah, untuk itu kita harus melakukan penyembuhan. Untuk melakukan penyembuhan kita harus melakukan transform data. Jadi di sini kita lihat nah, ini kita harus melakukan transformasi variabel dulu, yaitu length emisinya kita transform ke log dan seterusnya. Oke, langsung kita lakukan transformasi variabelnya. Yang pertama kita transform yang variabel log emisinya dulu. Jadi untuk target variabelnya kita masukkan log length emisi, kemudian di numeric expressionnya kita masukkan log, kemudian length emisinya dimasukkan dan klik OK, maka akan muncul di input kita log length emisi. Selanjutnya sama untuk length depo, kita lakukan transform target variabelnya log length depo, kemudian ini kita hapus dan masukkan yang length depo, lalu OK. Selanjutnya untuk variabel length course, ketik log length course, ini kita hapus, masukkan yang length course, lalu klik OK. Selanjutnya yang terakhir BI rate, transform compute variable log BI rate, kemudian masukkan yang BI rate.
lalu klik OK. Kemudian selanjutnya kita harus memunculkan variabel baru lagi, yaitu LagRes1. Untuk itu kita klik transform, kemudian convert variable, kemudian pada target variable kita ketik LagRes1. Kemudian untuk numeric expressionnya kita tulis lag, kemudian buka kurung, masukkan residual satunya dan tutup kurung, kemudian klik OK. Nah, jika sudah muncul LagRes1-nya, kita lakukan regresi kembali dengan menggunakan variabel res1 dan LagRes1. Jadi klik analyze, kemudian regression dan linear. Untuk dependennya kita masukkan residual satu kita, dan untuk independennya kita masukin variabel LagRes1-nya. Ini kita cek lagi, ini jangan sampai dicentang, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu yang kita harus lihat adalah tabel koefisien di sini, dan lihat nilai koefisien yang ini, yang 0,561. Nah, setelah mendapatkan nilai koefisiennya ini, yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan yang namanya transform kembali. Nah, ini variabel yang harus kita transform lagi. Jadi len emisi tadi itu kita kurangin dengan nilai koefisien yang kita dapat, kemudian kita kali dengan variabel len emisi. Oke, untuk itu kita lakukan transform terlebih dahulu dengan cara klik transform, kemudian convert variable, kemudian untuk target variabelnya kita ketik len emisi. Kemudian selanjutnya kita masukkan yang len emisi, kemudian kita kurang 0,561, kemudian kita kali dengan len emisi dan klik OK. Oke, kita sudah mendapatkan variabel baru yaitu len emisi. Ini maksudnya kita kita simbolkan dengan yang kita udah kali tadi dengan add ini. Selanjutnya kita ke transform kembali variabel, yaitu variabel depo-nya. Jadi target variabelnya adalah len depo, kemudian kita tinggal ubah aja, ini kita hapus aja, langsung masukin yang len depo, kemudian lag emisinya juga kita ganti dengan len depo, kita klik OK. Variabel selanjutnya adalah len kurs, kita transform lagi target variabelnya dengan ganti kurs, di nomor ekspresinya juga diganti dengan len kurs dan dikalikan dengan len kurs. Klik OK. Selanjutnya variabel yang terakhir yaitu BI-rate, kita transform BI-rate, kemudian ininya kita ganti pakai BI-rate dan lag BI-rate, kita klik OK. Nah, jika kita sudah melakukan transform, selanjutnya kita lakukan uji run tes
dengan menggunakan variabel di atas. Oke, selanjutnya kita munculkan residualnya lagi untuk melakukan pengujian autokorelasi. Jadi kita klik analyze, regression, linear, kemudian dependennya masukin yang BI rate yang udah dikali tadi, kemudian independennya juga untuk emisi, depo, dan kurs itu kita pakai yang variabel yang udah kita kali. Kemudian di menu sel jangan lupa kita centang karena kita ingin memunculkan residual. Klik continue dan oke. Dan kita dapatkan residual yang kedua. Setelah itu baru kita lakukan uji autokorelasi dengan run test. Kita klik analyze, kemudian non parametric test, legasi dialog, kemudian klik run. Kemudian masukkan residual yang kedua dan oke. Oke, jika kita lihat di tabel run test, kita lihat di nilai asymmetric-nya. Jika dia itu lebih besar dari 0,05, maka dia terbebas yang namanya masalah autokorelasi. Nah, tadi kan kita di awal kita sudah uji dan tidak lolos, maka kita sembuhkan dengan cara tadi dan menghasilkan nilai asymmetric-nya itu sudah di atas 0,05, maka masalah autokorelasinya sudah sembuh.